Nama saya Najib Artaga. Berdirinya saya di sini, saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Peter. Judul bukunya yaitu Peter, penulisnya Risa Saraswati, tahun terbit 2006. Jumlah halamannya itu 175 halaman. Penerbitnya itu dari Bukune. Jadi isi dari novel ini dia itu menceritakan sebuah kisah dari hantu yang bernama Peter. Jadi Peter ini adalah salah satu dari 5 sahabatnya tak kasat mata, yaitu namanya Risa. Jadi Risa ini adalah anak indigo yang berteman pada sebuah setan, yaitu setannya itu ada 5 sahabatnya. Yang pertama dan yang dalam cerita ini yaitu adalah Peter. Peter adalah salah satu dari 5 sahabat tak kasat mata Risa. Peter adalah keturunan Belanda yang lahir di Hindia Belanda, yaitu di tempatnya, di kotanya itu di Bandung. Jadi Peter itu adalah seorang yang kaya di dalam novel ini ceritanya. Ya maksudnya dalam kaya itu ya sebuah kecukupan lah, tidak berkekurangan. Dia adalah anak dari komandan seorang tentara Belanda yang tinggal di tanah jajahannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia ingin sekolah, dia ingin sekolah di sekolah yang banyak siswanya itu sekolah pribumi. Maksudnya itu sekolahnya itu sekolah anak-anak pribumi, tapi dia berdarah bangsawan. Ibaratnya orang-orang penting semua, anak dari orang-orang penting kayak bupati dan yang lainnya. Nah, Peter ini karena dia adalah seorang anak Belanda, yaitu karena bapaknya itu adalah company, dia pikir dia di sekolah itu bakal memiliki banyak teman. Tetapi pemikirannya dia itu salah. Karena pas dia masuk sekolah, teman-temannya malah menjelekannya dan malah menghinanya dan menertawakan. Dan dia sangat malu karena dia dibilang anak manja. Kenapa dia dibilang anak manja? Karena waktu pertama kali dia masuk ke kelasnya, dia bersama ibunya, yaitu bernama Berhard. Nah, pas dia masuk ke dalam kelas, dia duduk di bangku paling depan, disuruh dengan kepala sekolahnya, dan dia duduk di bangku paling depan. Sesudah dia duduk, ibunya itu mencium keningnya. Kening itu adalah jidat. Nah, pas dia mencium kening anaknya, serentak anak-anak di kelas sekelasnya itu menertawakannya dan dia dibilang anak manja. Dan ibunya Peter ini sangat marah. Kenapa? Karena adakah yang salah dengan anaknya? Kenapa ditertawakan? Dan dia tidak terima. Dia minta dia ingin bertanya kepada seluruh anak di dalam ruang kelas itu. Dia bertanya, apakah kalian ini sudah pintar hingga kalian bisa menertawakan anak saya? Jawab. Tapi tidak ada yang berani menjawabnya karena mereka semua takut terhadap ibunya. Dan Peter pun baru kali itu melihat ibunya yang begitu menyayanginya marah. Ibaratnya seperti bapaknya ini. Kalau bapaknya itu kebalikan dari ibunya. Ibunya itu menyayang dan bapaknya itu keras kepala. Ya malumlah, militer. Kayak gimana kan militer. Dia itu keras kepala dan tegas. Nah, ibunya itu kebalikannya. Terus dia bertanya lagi, apakah kalian itu sudah pintar dan kalian menertawakan anak saya dengan nada yang tinggi? Maksudnya disuruh ngegas dia itu. Terus tidak ada yang berani menjawabnya. Dan si Peter pun tidak ingin bersekolah di situ lagi, hingga akhirnya orang tua dari Peter ini mendatangkan guru privat. Guru privatnya itu yang bernama
Navia. Navia ini adalah seorang anak ulama dan dia menambahkan ilmunya di Leiden selama 2 tahun. Karena inilah bapaknya si Peter mengangkatnya dia menjadi guru. Pada suatu hari tak sengaja pengasuh dan gurunya itu dia berbicara tentang Nippon, bahwa Jepang itu sudah memasuki wilayah Indonesia dan dia siap membunuh siapa aja yang dia interogasi, namun dia memberontak. Dan pada suatu hari dia diajarkan dengan guru privat lainnya, yaitu bernama siapa ya? Sebentar. Bernama siapa ini namanya? Cuk, jeda dulu apa? Bernama Lauren. Lauren itu adalah seorang wanita tua berumur 55 tahun. Si Peter ini tidak suka dengan guru Lauren. Kenapa? Karena dia mengajarnya sangat tegas dan selalu dengan nada tinggi. Pada suatu hari si Lauren ini nanya kepada Peter, "Sudahkah mengerjakan tugas dari saya?" Dan si Peter itu jawab, "Not yet," yaitu artinya belum, dengan santai. Lauren terkejut mendengar jawaban anak didiknya. "Kenapa belum?" Tanya lagi. "Tidak tahu," jawab Peter sambil memulai melayangkan pandangan sana kemari. "Ada apa denganmu?" Lauren sedikit kesal. "Tidak tahu," Peter kali ini menjawab menguap. "Sekarang mau apa? Sekarang mau kamu apa?" Kesabaran Lauren itu udah habis. Entah apa yang dipikiran Peter, mungkin ini adalah akumulasi dari ketidakcocokan dirinya dengan si Lauren, si tua bangka. Begitulah julukan terhadap wanita tua itu. Tiba-tiba anak itu berdiri dan naik ke meja tempat Lauren menyimpan buku-bukunya. Peter menginjak buku-buku itu dan berteriak, "Aku tidak mau belajar, apalagi denganmu, bahasa Nederland. Tak bisa, bahasa Nederlandmu tidak bisa ku mengerti. Kau terlalu tua untuk mengajariku. Sebaiknya kau pulang, tak usah kembali ke sini. Aku tak mau bertanggung jawab kalau tiba-tiba sekarat dan mati di rumah ini. Sudahlah, pulanglah. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Aku mau tidur siang." Peter meneriaki wanita tua itu yang kini lebih rendah darinya karena posisinya berdiri cukup tinggi. Lauren tidak bisa berkata-kata. Dia terlalu kaget dan tak siap menerima penghinaan dari anak berumur 10 tahun ini. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar marah, walau tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Lauren memasuki buku-bukunya itu dengan tergesa-gesa ke dalam tas jinjingnya. "Anak kurang ajar, aku tak akan pernah memaafkanmu," teriak marah sesaat sebelum dia keluar dari rumah itu. Peter Van Gils tertawa melihat pandangan itu. Selama ini dia berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan hal itu kepada Lauren. Butuh waktu lama untuk tetap bungkam. Saat itu dia sangat bahagia hingga lupa pada Albert, ayahnya yang pasti akan menghukumnya tanpa ampun. Beatrice menangis keras sambil memohon kepada suaminya agar berhenti menyeret anak mereka dengan keras. "Tolong jangan begitu, Albert," teriaknya pada Albert. Namun laki-laki itu seolah tak peduli pada jeritan. Singkat cerita, Albert itu menarik tubuhnya hingga dia terjatuh ke lantai keramik tengah rumahnya. "Kenapa, Papa?" Peter mulai menangis. Peter lupa akan kesalahannya dia pada Lauren. Seketika itu juga Peter mengerti kesalahannya dan tak lagi berteriak. Dan tiba-tiba Albert kembali menyeret tubuhnya. Dia hanya diam sambil terus menangis terseduh-seduh. Beatrice yang baru pulang sangat kaget melihat pemandangan itu. Dia menjerit-jerit meminta Albert menghentikan tindakannya terhadap Peter. Perempuan itu memang tak tahu apa mengenai kejadian yang menimpa Lauren.
Tetapi kalaupun tahu, mungkin dia tetap tidak akan membiarkan Albert bersikap kasar pada anaknya. Dan si Peter pun ditarik ke loteng, tapi padahal di loteng itu dia sangat takut masuk ke dalam loteng itu. Tetapi ayahnya itu tetap dia menyeret Peter ke dalam loteng. Beatrice menangis mendengar penjelasan dari suaminya, meski sekarang dia paham bahwa anaknya memang bersalah. Namun tetap saja hati teriris mendengar Peter menjerit-jerit di dalam gudang. Tak tega rasanya membiarkan anak kesayangan itu tersiksa seperti itu. Tolong lepaskan dia. Aku yang akan mengajarinya mulai sekarang. Beatrice merajuk pada Albert, dan laki-laki itu hanya mematung atau diam saja. Jantung bergadup kencang meliputi di rasa marah dan kecewa. Singkat cerita, akhirnya pun si Albert itu melepaskan Peter karena ia berpikir akan berubah dan menjadi anak pintar. Dan Peter pun berjanji, aku janji tidak akan berbuat nakal lagi. Dan disingkat cerita, Peter ini dia itu adalah seorang arwah gentayangan. Mengapa dia itu masih hidup, dan apakah hubungan antara kematian Peter dengan kemunculan Nippon di Indonesia? Nah, di dalam novel ini itu sangat pasti bakal terjawab dalam novel ini, karena sangat disarankan untuk baca novel ini untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Dan pasti pada nanya kenapa Peter itu masih ada, dan mengapa arwah Peter itu penasaran. Jadi kalau kalian mau tahu cerita selanjutnya, kalian baca novel ini yang judul Peter karya Risa Saraswati. Nah, kelebihan dalam novel ini yaitu sangat menarik untuk dibaca. Alurnya yang ada pada cerita ini sangat bertata rapi, meskipun waktunya berpindah dari masa lalu ke sekarang. Pembaca kemudian sebaliknya, namun tidak membuat bingung pembaca. Hal yang menarik pada dari novel ini juga terletak pada cara Risa Saraswati menggambarkan tiap-tiap kesedihan pembaca setiap dibuat seolah-olah terlibat dalam kejadian itu. Dilihat dari keseluruhan novel ini sangat disarankan untuk dibaca. Dengan novel ini secara tidak langsung kita itu bisa mengetahui sejarah dan belajar sejarah apa yang terjadi pada zaman penjajahan. Dan kekurangannya itu, novel ini bercerita tentang anak Belanda dan keluarganya. Tentu saja bahasa Belanda yang dia gunakan. Dan dalam novel ini bahasa Belandanya yang digunakan itu tidak diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sedangkan novel ini terbit di Indonesia, jadi pembaca tidak paham dengan kata-kata yang dimasukkannya. Sekian resensi dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.